Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah summa amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa amilu bi syar'ihi. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya yang beriman tapi juga yang mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa khitab perintahnya? Larangannya, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan. Siapa? La adri. Laisa li Ahmad, ada li Ahmad. Janganlah kalian mengikuti jalan yang ditempuh oleh syaitan, di mana syaitan itu fi tazyinihi lil batil. Syaitan akan menghiasi amalan-amalan batil seakan-akan itu adalah amalan bagus. Jadi jangan sekali-kali orang beriman mengikuti jalan yang ditempuh oleh syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Kenapa Allah Ta'ala melarang orang-orang yang beriman dan beramal saleh untuk agar tidak mengikuti langkah syaitan? Karena barang siapa yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh syaitan, karena syaitan itu memerintahkan untuk mengajak kepada perbuatan buruk, perkataan buruk, dan juga mengingkari syariat. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Wahai orang-orang beriman, andai kata bukanlah karena fadl dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah Allah Ta'ala mensucikan di antara kalian dari pertaubatan yang engkau taubatkan. Tapi karena Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang, rahmatnya luas meliputi seluruh hambanya, maka Allah Ta'ala mensucikan siapa saja yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menerima taubat, yang mensucikan dosa siapa saja hambanya yang diterima pertaubatannya. Wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa ta'ala sami'un li aqwalikum. Allah Ta'ala Maha mendengar atas perkataan-perkataan kalian, wahai orang-orang mukmin. Sami'u alimun bi a'malikum. Allah Ta'ala Maha mengetahui setiap detail rincian amalan-amalan yang kita kerjakan. La yakhfa alaihi minha syai'. Dan tiada satupun yang luput dari ilmu pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya segala sesuatunya akan diganjar, dibalas oleh Allah Ta'ala, kebaikan dengan pahala, keburukan dengan api neraka. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ayat ini menjelaskan tentang kisah yang kemarin sudah kita bahas pada ayat sebelumnya, di mana
Orang-orang munafik melontarkan tuduhan keji dengan perbuatan fahisyah kepada istri Rasulullah, ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan sebagian asbabun nuzulnya sudah kita bahas pada ayat sebelumnya, yang mana ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Wala ya'tali ulul fadli minkum, dan janganlah di antara orang yang memiliki kelebihan harta yang Allah Ta'ala berikan rizki lebih, ya, kemudian ia bersumpah untuk tidak membantu atau tidak mengeluarkan hartanya untuk membantu orang yang membutuhkan dari kalangan karib kerabatnya, ya, karena kefakiran. Ayat ini turun kepada siapa kemarin? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana seorang yang bernama Mistah, ya, dalam menanggapi desas-desus rumor yang menimpa putri dari sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, Mistah ini ikut-ikutan kemudian menjelek-jelekkan Aisyah radhiyallahu taala anha, ikut termakan isu, ya. Maka janganlah kalian bersumpah, wahai orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kelebihan rizki, kelebihan harta, untuk kemudian tidak mau berbagi, tidak mau membantu karib kerabat yang fakir, baik dari kalangan kerabat, dari kalangan muhajirin fi sabilillah. Kenapa tidak membantu? Karena sebuah dosa yang telah ia perbuat. Kau sudah berbuat buruk kepada saya dan putriku. Maka Abu Bakar bersumpah untuk kemudian menstop, tidak lagi untuk mengkafala Mistah, tidak lagi menanggung nafkah dari Mistah, karena siapa sih manusia yang tidak sakit hatinya kemudian putrinya difitnah sedemikian rupa. Maka kemudian beliau bersumpah untuk tidak membantu lagi, tidak memberikan kafalah kepada Mistah. Akan tetapi Allah Ta'ala turunkan ayat ini, wal ya'fu wal yasfahu, maka maafkan mereka. Safah. Terkadang dalam hidup ini kita menghadapi hal-hal yang tidak mengenakkan, menghadapi sikap atau perbuatan dari orang lain yang kemudian menyakiti hati kita, baik berupa fitnah, ghibah, omongan di depan, di belakang, bolak-balik dan seterusnya. Itu pasti tidak mengenakkan hati, dan kadang kita sudah misalnya tidak mau lagi, ya gitu ya. Tapi Allah Ta'ala tegur dengan apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Kita maafkan walaupun berat, ya, sakit hati wajar, manusiawi. Saya juga manusia, biar ustazah juga bisa sakit hati loh. Sama, Abu Bakar sahabat yang mulia juga sakit hati karena putrinya dibegitukan, sehingga kemudian bersumpah tidak mau memberikan nafkah lagi kepada Mistah, dan Allah Ta'ala menegurnya langsung dengan turutnya. Surat An-Nur ayat 22 ini, maafkan. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian lebih memilih, tidakkah kalian lebih menyukai kalau Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian? Jadi dari kejadian hidup, dari lakon kehidupan, hal-hal yang menyakitkan dalam hati kita itu bisa menjadi pelebur dosa-dosa kita. Ketika kita tertimpa musibah berupa sakit yang cukup lama, ketika kita sabar, maka ini akan menghapus dosa-dosa kita. Ketika hati ini tersakiti atau terdolimi oleh orang lain, semoga ini menjadi kafarat, pelebur atas dosa-dosa kita. Maka Allah Ta'ala berfirman, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian mau bahwasannya, tidakkah kalian lebih ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Maka kita kesampingkan sakit hati kita, kemudian kita maafkan,
dan kita merengkuh maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Yani Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi siapa saja hambanya yang mau bertaubat, Maha Pengasih. Maka kita sebagai seorang hamba jangan berputus asa. Jadi ayat ini Allah Ta'ala turunkan kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai teguran ketika ia bersumpah untuk tidak lagi memberikan infak kepada Mistah yang masih kerabatnya, dikarenakan ikut-ikutan termakan isu mengenai hadisul ifki, kisah fitnah dusta berita hoaks seputar Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim." Jadi kalau nafasnya nggak sampai mau wakaf, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat, sampai sini nafasnya nggak sampai wakaf boleh. Ibtida'nya dimulai dari lu'inu karena di sini maknanya sudah iktamal, yakni sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, menuduh wanita yang mukmin, yang suci dituduh dengan melakukan perbuatan fahisyah, maka apa efeknya? Lu'inu fid dunya wal akhirah. Ini yang mama, aku ini yang besar papa. Nah, jadi orang-orang yang menjatuhkan tuduhan keji kepada wanita-wanita mukminah, wanita-wanita yang suci, yang bersih, maka mereka dilaknat di dunia dan juga di akhirat. Walahum azabun azim, yang mana mereka dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat, dan baginya azab yang sangat pedih kelak di akhirat. Sebagaimana di awal-awal surat An-Nur, orang-orang yang menuduh wanita mukmin berzina, halas labaksa, labaksa, bisa fil hammam, halas, adin tulaka, halas, halas, baik. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Azab yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang menuduh wanita mukmin baik-baik berzina akan diberikan azab yang pedih di akhirat, di mana pada hari kiamat akan bersaksi yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Naam, alsina jamak dari lisan. Lisan mereka akan bersaksi di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah ia lontarkan berupa kebatilan, tuduhan keji berzina yang keluar dari lisan mereka, yang mereka lontarkan kepada wanita-wanita mukmin. Di samping lisannya bersaksi, wa tashhadu alaihim aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Terkadang lisan bisa berdusta, akan tetapi aidihim, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka juga kelak akan berbicara, bersaksi di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan batil keji yang telah ia lontarkan kepada wanita mukminah. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil akan memenuhi semua yang telah dilakukan oleh hambanya ketika di dunia,
Allah Ta'ala akan memberikan jaza dan juga iqab. Allah Ta'ala huwal haq. Allah maha hak, di mana tidaklah ada sesuatu yang bersumber dari Allah Ta'ala kecuali kebaikan. Dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelas, tiada keraguan di dalamnya. Maka kita refleksi kembali lagi, kita muhasabah. Terkadang ucapan itu mudah ringan terlepas dari lisan kita, akan tetapi berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita tidak sengaja, maka kita mohon maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita lepas kontrol, sehingga mumpung masih di dunia kita minta hak saudara muslim kita untuk bisa memaafkan atas apa yang telah kita lakukan, yang terlontar dari lisan kita, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga ini tidak akan kemudian memperberat timbangan amalan buruk kita kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pikirkan kembali bahwasannya mungkin ketika saya ngatain saudari muslim kita, jelek kau, gak glowing, mukanya hitam, ringan di mulut, tapi saudara kita tentunya perkataan ini akan menembus hati. Sakitku dibilang saya hitam, ya. Halan dibilang gitu aja kok masa tersinggung. Terkadang merasa, posisikan ketika hal tersebut diucapkan ke dalam diri kita, maka bagaimana kita bergaul adalah salah satunya takar timbang. Kalau saya di posisi dia bagaimana? Kalau misalnya saya baru datang kajian, kemudian tidak ada yang tegur sapa saya, jilbabnya pendek, itu baru belajar itu. Coba kalau kita dalam posisi yang dibegitukan oleh orang, bagaimana perasaan kita? Dan alhamdulillah dulu ketika kita masih sama-sama di bangku kuliah di kampus itu, tidak ada itu teman yang, karena kami kuliah heterogen. Heterogen dalam artian tidak semua kemudian pakai baju hitam, tidak. Walaupun notabene kami keluar kuliah di kampus Arab Saudi di bawah kerajaan yang dipelajari ilmu syar'i, namun kita semua saling menghormati dan kita posisinya sama-sama penuntut ilmu. Jadi tidak ada kemudian kita ini macam-macam yang kuliah, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Salafi, ada macam-macam kita. Ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan, Filipina, dan Thailand, dan seterusnya. Kita heterogen, tidak satu. Tidak semuanya jilbabnya hitam. Tidak semua jenggotan. Tidak semua jilbabnya panjang, tidak. Tapi di antara kita tidak ada yang pernah kemudian ngatain temannya, baru belajar itu. Karena kita sama-sama satu kelas. Jadi tidak ada kemudian, jilbabnya masih berwarna, itu orang awam. Tidak ada begitu. Jadi di antara kita penuntut ilmu, bahkan mungkin teman-teman, saya dulu kuliah juga tidak jilbab lebar. Jilbab segi 4, pakai peniti. Ya, waktu kuliah saya tidak jilbab lebar. Jilbab segi 4 pakai peniti, tapi tidak ada kemudian teman awam itu ilmunya. Bahkan teman-teman yang, mohon maaf ya, jilbabnya lebih panjang, menghormati kita. Masya Allah ya, teman-teman yang ternyata bahkan dari segi misalnya nilai akademik, kemudian pengetahuan, kecerdasan itu Masya Allah melebihi. Jadi justru teman-teman yang ini tuh menghormati kita. Tidak pernah terlontar kata kemudian masih belajar itu, orang awam itu. Jadi posisikan diri kita kalau kita dibegitukan orang. Jadi alhamdulillah kita akhirnya terbiasa dalam lingkungan yang heterogen. Dalam artian dalam kehidupan ini tidak mungkin ada cuma satu warna. Ya. Dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara pasti macam-macam. Satu keluarga saja terkadang beda ya kan? Ada yang
organisasinya mengikuti Muhammadiyah, ada yang organisasinya mengikuti NU, ada yang organisasinya mengikuti Al-Wasliyah, dan seterusnya. Maka disitulah bagaimana kita bisa hidup harmonis bersama-sama, selagi bukan ajaran sesat ya. Ini semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dalam menghadapi apapun itu perbedaan dalam berkeluarga, misalnya ada yang kemudian punya keluarga baru yang baru menikah ya, punya besan, punya mertua, punya ipar, itu kemudian kita bisa sama-sama menghormati, saling menghormati perbedaan di antara sesama kita. Sehingga tidak ada terlontar kata-kata yang kemudian mungkin menurut kita biasa saja, tapi di sisi orang lain itu menyakitkan. Nah, itu yang akan dihisab kelak di akhirat. Jadi dalam menghadapi ujian-ujian yang menimpa ke kita, yang akan dihisab itu apa? Respon atau reaksi kita. Ketika diuji oleh Allah, diambil hartanya, apakah kita tidak ridho, kemudian marah-marah, kemudian depresi dan pergi ke jembatan? Atau kita ridho atas pemberian dari Allah Ta'ala? Ini adalah titipan Allah, sudah waktunya diambil. Itulah maksud dari reaksi dari setiap apa yang menimpa kita, itu yang akan dihisab. Reaksi kita, itu yang akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang menyakiti hati kita atau menzalimi kita, bagaimana reaksi kita? Apakah kemudian kita ikut berbuat buruk, membalas dengan keburukan, atau kemudian wal ya'fu wal yasfahu? Kita kemudian berusaha untuk legowo, lapang dada dan memaafkan. Maka ini menjadi sebuah refleksi bagi kita semua, bahwasannya semua amalan, baik dari ucapan, tindak tanduk, tutur kata, perbuatan kita, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pada ayat 26 Allah Ta'ala menjelaskan, berfirman, al-khabithatu lil khabithin, koknya pendek, binya panjang, sanya panjang, ada alif hanjariyah. Al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Allah Ta'ala jelaskan dalam ayat ini bahwasannya kullu khabithin minar rijali wan nisa wal aqwali wal af'al munasib wa muwafiq lima huwa khabith. Setiap hal-hal yang buruk, baik wanita yang buruk, laki-laki yang buruk, perbuatan yang buruk, itu akan saling mencocoki. Makanya yang buruk Allah berikan kepada yang buruk. Wanita yang buruk akhlaknya dijodohkan dengan laki-laki yang buruk akhlaknya. Laki-laki yang buruk akhlaknya Allah satukan dengan perempuan yang buruk akhlaknya. Kalau bahasa Jawanya namanya tumbuh ketemu tutup. Apa itu? Kalau peribahasanya setali tiga uang, sama saja. Suami istri sama saja. Maka kalau kita ini menginginkan pasangan yang kemudian soleh dan juga muslih, tentunya dalam diri ini juga berusaha untuk terus mengislah diri, untuk terus memperbaiki diri. Manakala terkadang kita menuntut anak kita untuk menjadi anak yang soleh, soleha, muslim, musliha, tapi tidak ada kemudian perubahan signifikan menuju yang lebih baik dalam diri orang tua, maka ini adalah sebuah harapan yang hampa. Karena apa? Allah Ta'ala pun berfirman di surat Al-Kahfi bahwasannya wa kana abuhuma sholiha. Itu anak keturunan yang soleh akan terus dijaga oleh Allah dalam ketaatan.
Salah satu sebabnya adalah kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Maka kalau kita menginginkan putra-putri kita soleh dan soleha, muslih-musliha, maka kita harus menjadi sosok pribadi yang selalu visioner, selalu upgrade, selalu dinamis untuk menuju ke arah perbaikan yang lebih baik. Baik dari segi bacaan Qur'annya, dari segi akhlaknya, dari segi muamalah, bergaul, attitude dengan orang lain maupun dengan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka semuanya itu akan dicocokkan, al-khabithuna lil khabithat wal khabithatu lil khabisin. Sebaliknya, wanita yang buruk disandingkan dengan laki-laki yang buruk akhlaknya, begitu juga laki-laki yang buruk akhlaknya disandingkan dengan wanita yang buruk akhlaknya. Wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Begitu juga segala yang bagus-bagus, wanita yang bagus-bagus, wanita yang akhlaknya mulia, attitude-nya bagus, maka Allah jodohkan, Allah berikan, sandingkan dengan laki-laki juga yang bagus akhlaknya. Ulaika thayyibuna wat thayyibat mubarrauna mimma yaquluhu anhum al-khabithuna wal khabithat. Jadi mereka orang-orang yang baik akhlaknya, wanita yang baik dan laki-laki yang baik, mereka adalah Allah Ta'ala bebaskan dari tuduhan yang telah disematkan oleh orang yang buruk akhlaknya. Lahum maghfiratum minallahi yughfaru biha dzunubuhum. Allah Ta'ala memberikan maghfirah, ampunannya kepada mereka, kemudian dosa-dosanya diampuni. Walahum rizqun karimun wahwal jannah. Dan Allah Ta'ala berikan rizki yang sangat mulia, yakni jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mas, karena azani Allah wa iyyakunna jami'an. Pada ayat 27 Allah Ta'ala menjelaskan mengenai bahwasannya manakala aurat itu tersingkap atau terlihat, ini menjadi indikator terbangkitnya syahwat yang mana bisa menimbulkan perbuatan yang keji dan juga mungkar sebagaimana disebutkan di awal surah An-Nur. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memerintahkan agar setiap dari kita untuk meminta izin manakala hendak masuk ke rumah orang lain atau ke kamar orang lain. Karena apa? Rumah itu adalah auratnya kita, menutupi kita. Maka biasa kita di rumah juga kan tidak pakai jilbab ataupun juga tidak mengenakan pakaian yang panjang, walaupun ada quote-quote gitu ya. Kita kalau di luar kayak orang Arab, kalau di rumah kayak orang Barat, ya. Ya tidak masalah, akan tetapi kita harus perhatikan adab-adab aurat dengan sesama mahram kita. Misalnya Ahmad ketika sudah besar ya, maka saya pun harus perhatikan aurat saya, kecuali dengan suami. Berarti itu kan di dalam kamar saja. Ketika sudah keluar dari kamar, maka ada anak saya yang melihat anak laki-laki, atau sebaliknya kita punya putri perempuan, kemudian ada ayahnya yang akan kemudian melihat, kemudian ada saudara laki-lakinya yang akan melihat, maka saya sarankan jangan belikan putri Anda hot pants maupun tank top. Ya, tank top itu yang begini loh, yang you can see. You can see. Kamu bisa melihat saya. Ya. Makanya ya. You can see. Kemudian hot pants. Kenapa hot pants itu ya? Karena bikin hot, yang melihat. Ya.
Liisarati syahwat, membangkitkan syahwat. Walaupun itu adiknya, kakaknya, bapaknya bisa loh mahramnya. Makanya saran saya, walaupun ada quote itu tadi di rumah ke barat-baratan, tidak masalah, tapi di kamar dengan suaminya. Tapi ibu-ibu boleh silakan mau pakai hot pen, mau pakai you can see, tapi di dalam kamar. Tapi ketika sudah keluar kamar, ada anak bujang kita. Kemudian ada misalnya ya anaknya ya yang mahramnya tinggal di rumah, atau ada bapak mertuanya misalnya ya, yang semua itu adalah manusia. Kemudian syaitan itu pasti memainkan perannya. Maka terkadang kita dengar berita-berita itu ya, anak ayah kandung melecehkan putri kandungnya ya. Ini bukan hal yang mustahil loh. Bukan mungkin anak tirinya, anak tiri lebih banyak lagi kasus. Yang lebih heran lagi kandung ya. Karena maka dari itu harus diperhatikan batasan aurat-auratnya. Anak kita kalau sudah besar ya, nah walaupun ayah atau abi itu orang tuamu, tapi tidak boleh auratnya kelihatan ya. Yang sini sampai ke bawah sini ya, sampai lutut itu tidak boleh kelihatan juga. Walaupun itu abi sendiri, ayahmu sendiri ya. Karena jangan sampai syaitan ini memainkan perannya. Kalaupun misalnya mau pakai hot pen atau tank top ya sebatas dalam kamar, tapi harus ditutup kamarnya. Jangan sampai kemudian abangnya masuk ke kamarnya, ayahnya kemudian masuk ke kamar putrinya, yang kemudian naudzubillah min dzalik terjadi apa yang terjadi yang seharusnya tidak terjadi. Sehingga dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ya. Jadi Allah Ta'ala perintahkan agar meminta izin ketika hendak memasuki rumah orang lain atau kamar orang lain yang ada di dalam rumah ya. Tujuannya apa? Himayatan linnadhari minal ittila'i alal aurat. Allah Ta'ala menjaga pandangan daripada memandang aurat yang seharusnya tidak dipandang. Apalagi mungkin misalnya kalau di rumah kita lagi mudik atau apa ya, anak-anak kita yang sudah pada menikah pulang ke rumah masing-masing punya pasangan. Ya, makanya kalau mau masuk kamar kakak nak ketok dulu karena ada suaminya atau ada istrinya, ketok dulu. Kita diajarkan oleh Allah adab-adab ini. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa amilu bisyar'ihi. Wahai orang-orang yang beriman dan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'dinu sakiniha fid dukhuli alaihim. Jangan kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian meminta izin dulu sama yang punya dan kemudian mengucapkan salam, yang mana ini merupakan bentuk permintaan izin untuk bisa memasuki rumah atau kamar seseorang. Assalamualaikum, a'adkhul. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Ya, yang mana permintaan izin yang diperintahkan itu adalah lebih baik. Maka kalau anak kita yang sudah dewasa pun kalau mau masuk ke kamar kita harus ketok dulu. Apalagi di waktu-waktu yang nanti akan dijelaskan salasu auratil lakum pada ayat setelahnya. Ya. Waktu-waktu yang memang itu adalah waktu urgen, waktu intim antara suami dan istri, sehingga anak pun kalau mau masuk kamar orang tua harus ketuk dan minta izin, boleh masuk atau tidak. Ya. La'allakum tatadzakkaruna ma amartum bihi fatamtathiluhu. Jadi Allah Ta'ala ajarkan adab ini kalau kita mau masuk ke rumah orang tua kita atau mertua kita atau saudara kita atau anak kita pun, maka kita harus meminta izin kemudian mengucapkan salam.
Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di antara faedah dari surat An-Nur ayat 21 sampai dengan 27 adalah ighra'atus syaitan wa wasawisihi da'iyatun ila tirkabil ma'asi. Bahwasannya bujuk rayu bisikan syaitan itu bisa menyeret seseorang untuk kemudian melakukan perbuatan maksiat. Maka Bang Napi menyampaikan apa? Apa quote-nya Bang Napi? Kejahatan itu terjadi bukan hanya karena niat si pelaku, tapi karena ada kesempatan. Ya, maka dari itu jangan kita berikan kesempatan kepada syaitan ini untuk kemudian menghembuskan, untuk kemudian membisiki dan memainkan peranan pentingnya dalam diri ini. Falyahdharuhal mu'min. Kita seorang mukmin harus berusaha untuk menghindarinya, hati-hati. Kemudian jangan mudah untuk terseret dan tersulut. Ini luar biasa sekali godaannya ya. Makanya ketika adzan berkumandang itu syaitan itu takut, lari terbirit-birit. Selesai adzan datang lagi, iqamah lari lagi, dia terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Kita sudah takbir Allahu Akbar, datang lagi. Ya, untuk kemudian membisik-bisiki, mengganggu-ganggu was-was syaitan. Yang kedua, at-taufiqu lit-taubati wal 'amalus shalih minallahi la minal 'abdi. Jadi seorang hamba ketika Allah Ta'ala berikan taufik, hidayah berupa kemudian bisa melakukan amalan soleh. Ibu-ibu semua yang bisa hadir hari ini datang ke Masjid Hisa, tentunya ada effort yang dikeluarkan. Pagi-pagi harus segera masak, bersih-bersih rumah untuk bisa kemudian bisa berangkat pergi belajar. Ta'allum ya, majelis ta'lim, belajar membaca Al-Qur'an bersama-sama, mengkaji dan mentadabburi, belajar akidah. Ini kan pasti butuh effort. Ada yang rumahnya jauh, ada yang agak dekat, ada yang dekat sekali. Ada yang kemudian sambil repot-repot bawa-bawa anak, kayak saya bawa 2 bayi 1 dan 1 balita, ya. Sebelumnya harus kasih makan dulu, sebelum kasih makan nyiapkan dulu semuanya. Perjalanan dari luar kota, Konawe Selatan, tapi dekat dengan Kendari, menuju kota Kendari, perbatasan ya. Pasti ini adalah effort luar biasa. Maka ketika kita dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk datang bermajelis ilmu, melakukan amalan soleh, ini adalah taufik, hidayah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berbangga diri kemudian karena saya hebat, karena saya bisa kok. Tapi Allah Ta'ala yang memberikan kemampuan, yang memberikan kita taufik dan hidayah sehingga mau melangkah dan kemudian buru-buru selesaikan pekerjaan rumah, datang jauh-jauh kemudian hadir ke Jalan Martandu Masjid Hisa Muhammad Al-Qadiri. Ini adalah Allah yang menggerakkan hati, pikiran kita, kemudian akhirnya kita bisa melangkah dan kemudian mau mendengarkan, mau mencatat, menjadi sebuah pengetahuan yang kemudian menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat dan kemudian diamalkan. Hada minallahi subhanahu wa ta'ala, la minal abdi. Ini semua dari Allah Ta'ala, bukan dari kita sebagai seorang hamba. Kemudian yang ketiga, al-afwu was-safhu 'anil musyi sababun li ghufranidz dzunub. Aku gambar ikan. Masya Allah, jamil jiddan. Kemudian memaafkan, melupakan kesalahan orang lain dengan memaafkan orang yang telah berbuat buruk kepada kita, ini menjadi sebab kita mendapatkan hufranur rahman, menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa
yang telah kita perbuat. Maka terkadang kita tertimpa musibah bertubi-tubi, ada masalah kok masalah terus silih berganti. Apa salah dan dosaku? Pasti kita punya salah dan punya dosa. Sehingga Allah mau bersihkan dosa-dosa kita. Allah kirim orang jahat atau orang yang berbuat buruk kepada kita, kemudian kita sabar, kita maafkan, maka ini menjadi pengampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian faedah selanjutnya, qadful afaif min kabairidz dzunub. Menuduh, melempar tuduhan wanita mukminah yang baik-baik kemudian dituduh berzina, ini adalah masuk dalam dosa besar. Sehingga qadful mu'minat al-afaif, tuduhan zina yang dilontarkan kepada orang lain, kepada wanita yang mukminah, ini adalah bagian dari dosa besar. Yang terakhir, masyru'iyatul isti'dzan li himayatin nazar wal hifadzi ala hurmatil buyut. Syariat Islam mensyariatkan kita orang mukmin untuk meminta izin dulu sebelum masuk rumah atau kamar orang lain. Tujuannya adalah untuk menjaga pandangan, lihimayatin nazar, menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak seharusnya dilihat, dan juga untuk menjaga tadris fi ma'had al-mu'ad, dan dalam rangka untuk menjaga kehormatan rumah-rumah orang-orang mukmin. Maka nasihat-nasihatnya adalah kalau kita sudah dikasih izin masuk ke rumah orang, kita melihat sudah kita keluar tutup mata. Bukan tutup mata betulan, maksudnya tidak usah kita lihat aurat-auratnya di dalam yang kemudian ya tidak perlu kita detailkan, sehingga kehormatan rumah-rumah orang mukmin ini terjaga. Maka terkadang ya, saya pernah bertamu ke, nggak janjian sih ya, memang nggak ada janji, tiba-tiba ujuk-ujuk waktu masih kuliah, tapi kita sudah pada menikah. Teman saya itu begini, maaf ya mbak, nggak usah masuk rumah gitu. Jadi saya cuman sebatas di terasnya. Kalau kontrakan kan cuman ya terasnya sempit gitu ya. Nggak usah masuk rumah, saya pahami. Iya nggak apa-apa. Kadang orang kan nggak nyaman, rumahku berantakan, jadi nggak pede. Jadi maaf ya nggak masuk rumah. Iya nggak apa-apa, udah di sini aja nggak apa-apa. Keperluannya sudah tuntas, sudah balik. Sehingga kita hargai juga mungkin rumahnya lagi berantakan, sehingga aibnya tidak mau terlihat. Jadi tidak dikasih masuk betul ke rumahnya, cuman di depan pintunya saja. Sudah ini keperluannya ini sudah balik. Jadi maaf ya, iya nggak apa-apa. Dan kita hormati karena mungkin sedang berantakan, cuciannya belum dilipat apa ini. Sehingga kita menjaga kehormatan, hurmatul buyut, rumah-rumah dari orang-orang mukmin ini. Demikian kajian tafsir kita surat An-Nur ayat 21 sampai dengan 27. Mudah-mudahan maklumah yang sudah kita kaji bersama-sama ini kemudian Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah sehingga dimudahkan untuk kita semua mengamalkannya. Amin Allahumma amin.